Shalom, puji Tuhan, mari kembali bersama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya mulai baca dari orang-orang. Ayat yang ke-5, orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita akan mempelajari ayat ini satu persatu, bahwa banyak orang yang tidak mengerti tujuan dari ibadah, ya. Ada orang yang beribadah karena ingin diberkati Tuhan, ingin menjadi kaya, ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi sebenarnya kita beribadah itu adalah untuk merayakan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah diberkati. Di dalam Kristus kamu tidak kekurangan satu pun juga dikatakan di dalam kitab Korintus. Jadi sebenarnya kita beribadah itu untuk menunjukkan rasa syukur kita akan setiap karya Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dikatakan, ya. Orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, ya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi ketika kita mulai berpikir bahwa ibadah itu akan mendatangkan keuntungan, ibadah itu akan mendatangkan kekayaan, ibadah itu akan mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Padahal sebelum beribadah pun ketika kita menerima karya Yesus, maka kita sebenarnya sudah menerima perkenanan dari Tuhan. Ya. Nah, hanya orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, di sini dikatakan, dan yang sudah kehilangan kebenaran, berarti kan sudah sesat. Kalau sudah kehilangan kebenaran berarti tidak benar lagi. Sehingga tujuan ibadah yang seharusnya bahkan itu hanyalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sekarang beralih menjadi sumber keuntungan dikatakan. Memakai ibadah untuk mendapatkan keuntungan. Memakai ibadah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya. Ketika saya berkumpul dengan pendeta-pendeta, ada dua kekuatan besar sekarang, denominasi gereja yang begitu liarnya. Ya. Mereka giat memindahkan jemaat dari gereja lain, bukan mencari jiwa. Ya. Giat memindahkan jemaat dari gereja lain, dua denominasi ini. Dan dua denominasi ini bersaing. Nah,
Saya merasa kasihan mendengar pendeta-pendeta yang gerejanya tidak seberapa besar, dengan kehadiran denominasi ini, maka gerejanya yang tidak seberapa besar semakin menyusut. Sedangkan yang merampok berkata, wah puji Tuhan penuaian. Bukankah demikian menandakan hati nurani mereka itu sudah rusak. Mereka tidak punya hati nurani. Kemudian pendeta itu bertanya pada saya, sudah masuk di Pamekasan atau enggak? Saya katakan dijamin tidak akan bisa. Kok bisa Pak? Karena pemasukan dan pengeluaran nanti enggak nyucuk kalau di Pamekasan. Iya. Saya punya kenalan pendeta di Kediri, dan dia berkata, dia punya teman pendeta juga. Ya, di Jawa Barat. Merintis gereja. Kemudian diajak gabung sama denominasi ini yang sekarang begitu liarnya. Disewakan gedung. Dibelikan alat-alat musik. Ya. Dan gereja ini bertumbuh. Tetapi seiring dengan waktu, pertumbuhan gereja ini stagnan. Nah, kalau sudah stagnan, mulai menyusut, dan antara pemasukan dan pengeluaran sudah tidak sesuai lagi. Yang masuk ke kas, ya, kas besar. Anda tahu yang dikerjakan kemudian. Terjadi pemutusan kerja, pemutusan hubungan. Alat-alat yang dibeli oleh gereja ini sekarang diambil semua. Dan yang lebih menyedihkan, pendeta perintis ini yang diajak bergabung, sekarang tidak punya jemaat lagi, tidak punya gereja. Bukankah di sini hati nurani kita? Saya bertanya-tanya, di manakah hati nuraninya? Bohong kalau mereka katakan tidak tahu nasib selanjutnya dari pendeta ini yang ditinggalkan. Mereka pasti tahu. Seandainya mereka tahu, sekarang pertanyaannya, kenapa kok masih diulangi lagi ulah yang demikian di tempat-tempat yang lain? Ini karena di sini dikatakan pikirannya itu sudah tidak sehat. Mereka sudah kehilangan kebenaran. Mereka bahkan saya percaya tidak tahu rasanya bagaimana menginjil, kemudian orang menerima Yesus dan kita memimpin mereka menerima Yesus. Mereka tidak pernah tahu rasanya itu. Oh, itu perasaan kepuasan, rasa sukacita yang tidak tergantikan. Kalau hanya memindahkan jemaat, merampok jemaat, itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang pikirannya tidak sehat. Oleh orang-orang yang sudah kehilangan kebenaran. Wow, itu kan menakutkan. Ya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bahkan kemudian kita akan terus berlanjut. Bagaimana banyak umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pikirannya itu rusak. Artinya begini, bahwa orang yang diberkati Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan itu pasti akan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Gereja yang benar berarti jemaatnya bertambah, bertambah, bertambah. Oh, tidak seperti itu. Gereja yang benar adalah gereja yang dipenuhi oleh jemaat yang bertumbuh kerohaniannya. Baiklah jumlah, tetapi jumlah itu masih nanti ukuran yang kesekian. Yang terpenting itu dari jemaat yang kalau awalnya diajak disuruh mimpin makan bersama, doa makan bersama aja tidak bisa.
Sekarang sudah bisa mimpin doa. Ketika disuruh berdoa, mereka langsung berdoa. Ya. Itu sudah pertumbuhan. Ya. Gereja seharusnya membuat jemaatnya bisa bertumbuh. Dulu kalau sakit selalu datang kepada pendetanya, minta doa. Ngejar-ngejar hamba Tuhan. Sekarang kalau sakit, ya cukup oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Nah, itu sudah menandakan gereja jemaat yang bertumbuh. Saya melihat tadi di medsos yang membahas begini, berkata, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada perkataan. Tidak ada obat yang lebih manjur dari perkataan, dikatakan. Dan dia contohkan, obat sehebat apapun tidak akan lebih ampuh dari perkataan, aku sudah disembuhkan. Aku sehat. Dikatakan. Tidak ada obat yang sangat hebat, sangat mahal, bisa melebihi kuasanya, ya, ampuhnya daripada perkataan, dikatakan. Dan ini sudah menurut penelitian. Ya, jadi ketika diperkatakan ini, respon dari sel-sel tubuh kita itu bagaimana? Itu sudah diteliti sedemikian rupa. Bayangkan hanya mengatakan aku sembuh, aku sehat. Belum ditambahi dalam nama Yesus. Ya, kalau perkataan yang dalam nama Yesus saja bisa begitu hebatnya, apalagi ya di dalam nama Yesus. Nah, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Anda minum obat, semahal apapun, tetapi Anda katakan aja. Tidak mungkin sembuh ini, tidak ada harapan. Sehebat apapun, semahal apapun obat itu tidak akan bekerja dalam tubuh. Ya. Ya, jadi ketika kita memahami kebenaran apalagi dahsyatnya kuasa firman Tuhan, maka itu menandakan kerohanian kita bertumbuh. Ya. Jadi kita lihat bahwa jangan salah mengerti yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan, yang mengira bahwa tanda kita diperkenan Tuhan adalah semakin kaya, tidak ada masalah, ya kan? Bukan seperti itu. Ibadah mempersiapkan kita menjadi orang yang kuat. Ketika menghadapi masalah, engkau tetap tenang. Itu berarti kemajuan kerohanian. Ya, jangan mengira kita tidak akan mengalami masalah kalau kita hidup menyenangkan Tuhan. Justru ketika Tuhan disenangkan, setan yang tidak senang. Sehingga masalah akan semakin bertambah. Tetapi kita akan menjadi orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Ya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu keuntungan. Ya, itu adalah prinsip yang salah. Itu berasal dari pikiran yang tidak sehat. Itu berasal dari orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Yang dikatakan kehilangan kebenaran. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Jadi tidak usah mengejar keuntungan ketika kita puas dengan ibadah, puas dengan Tuhan dalam ibadah, maka itu akan mendatangkan keuntungan. Ya. Ketika kita mencari yang dicari bangsa-bangsa, maka kita akan kehilangan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tetapi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang dicari bangsa-bangsa itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Ya. Ini masalah motivasi. Mana yang kita kejar terlebih dahulu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup.
dengan hati yang benar, dengan ucapan syukur, ya, maka akan memberi keuntungan besar dikatakan. Nah, keuntungan besar ini bisa ditafsirkan bermacam-macam dalam kehidupan kita. Ya. Apakah penyakit kita disembuhkan? Apakah kita mendapatkan tambahan hikmat? Apakah kita mempunyai iman untuk mendapatkan, ya, membuka usaha baru dan sebagainya. Itu keuntungan-keuntungan besar. Dan yang terutama adalah mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan lebih lagi. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Nah, yang penting itu rasa cukup. Hati kita bagaimana ketika kita beribadah. Ketika disertai rasa cukup dengan hati yang bersyukur, maka ibadah itu akan memberi keuntungan besar dikatakan. Jadi kembali pada akhirnya rugi loh kalau tidak ibadah. Ada keuntungan besar yang disiapkan Tuhan bagi kita, tetapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah Tuhannya. Tetapi Tuhan yang kita kejar itu sudah menyediakan banyak hal untuk kita nikmati. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Perhatikan di sini kata cukup. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 menekankan kata cukup. Disertai dengan rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Lebih daripada itu kita juga tidak akan bisa membawanya. Oleh karena itu kalau Anda punya sesuatu yang bisa bikin Anda senang sekarang, nikmati itu. Ya, karena itu tidak akan Anda bawa. Ya, tidak akan Anda bawa ke surga atau bahkan ke neraka. Tidak akan dibawa. Kalau itu diwariskan kepada anak cucu Anda, mungkin apa yang Anda senangi berbeda dengan anak cucu Anda. Kalau harganya mahal paling dijual sama anak dan cucu kita. Jadi kenikmatan sementara jangan sampai menggantikan kenikmatan yang kekal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan firman ini bagi kebanyakan orang tidak bisa diterima loh. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Kita kan namanya manusia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ya. Tetapi perjalanan ibadah yang benar, seringkali saya katakan, diawali dengan banyaknya keinginan. Tetapi kalau perjalanan iman kita benar, maka keinginan yang banyak ini akan semakin mengerucut sampai Anda hanya menginginkan Tuhan saja. Tanpa bosan saya mengingatkan bagaimana Musa mengatakan, Tuhan tunjukkan wajahmu kepadaku. Daud berkata, satu hal yang aku minta. Bukan banyak hal. Satu hal yang aku minta. Paulus berkata bahwa yang kuingini hanyalah mengenal Tuhan. Ya. Kematiannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang bekerja. Jadi semakin kita beribadah dengan benar, maka keinginan-keinginan yang banyak itu akan mengerucut. Akan tersaring yang tidak benar, yang kurang penting, akhirnya yang terpenting, yang inti yaitu Tuhan yang kita inginkan.
Dan ketika kita mendapatkan Tuhan, maka kita mendapatkan segalanya. Ya, karena di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kamu kaya. Kamu tidak kekurangan satupun juga. Di dalam Kristus. Nah, ada lanjutannya. Di dalam Kristus kamu kaya. Di dalam Kristus kamu tidak kekurangan satupun juga, dikatakan. Di dalam Kristus. Sehingga Paulus menginginkan mengenal Tuhan ini. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lebih daripada itu Anda akan menderita. Banyak keinginan tapi tidak kesampaian, itu menderita. Ya. Herannya Tuhan kita, ketika kita tidak menginginkan, Tuhan yang bingung. Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Sehingga kita akan bersuka cita. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, belum menjadi kaya loh. Ingin kaya, berusaha untuk menjadi kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Ingin saja sudah terjatuh ke dalam pencobaan. Padahal tentang doa Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya. Tetapi ketika kita ingin, belum berusaha loh untuk menjadi kaya, ingin saja, dikatakan kamu sudah terjatuh ke dalam pencobaan. Ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Jerat ini perangkap yang kalau kita sudah kena, tidak mungkin bisa lepas. Yang ujung-ujungnya Anda akan dipanggang. Iya kan? Kalau Anda menjerat binatang kan ujung-ujungnya dipanggang kan, kalau di film-film kan langsung itu disiapkan panggangan itu. Ya. Ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan, ya. Ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nafsu yang hampa. Anda pernahkah merasa menginginkan sesuatu, ketika itu sudah kita dapat, kok rasa senangnya hilang? Ya. Itu hampa namanya. Kita pikir kalau kita punya ini kita akan merasa senang. Ternyata enggak. Kok tetap kosong? Kok tetap enggak bisa mendatangkan kebahagiaan? Ya. Itu adalah hampa namanya. Menginginkan, di sini dikatakan berbagai nafsu yang hampa. Nafsu ingin banyak hal. Tetapi ketika mendapatkan itu kok biasa ya? Ya, kok biasa? Padahal kalau Anda ingin ketemu Tuhan dan Anda ketemu sama Tuhan, Anda akan tahu rasanya bagaimana sukacitanya. Bagaimana bergairahnya. Ya. Tetapi orang yang punya banyak keinginan dikatakan karena nafsunya. Ya. Karena nafsunya itu berujung pada kehampaan. Ya. Dan yang mencelakakan. Nah, keinginan untuk kaya ini kan mengerikan. Dan yang mencelakakan. Ini akan menerobos ke sana kemari. Akhirnya pikiran sehat kita tidak jalan. Ya, kita menjadi orang yang nekat. Kita menghalalkan segala cara. Kenapa? Hanya ingin kaya. Kita menjadi orang yang kejam. Kenapa? Karena ingin kaya.
Di sini dikatakan yang mencelakakan. Selanjutnya belum selesai, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Sudah runtuh, binasa lagi. Loh, luar biasa loh. Hanya satu hal yang ada pada kita, yaitu ingin kaya, tetapi akibatnya banyak. Akibatnya banyak. Dan ini akibat yang tidak menyenangkan semua. Banyak orang yang mempunyai masalah, sebenarnya karena hatinya ingin kaya. Ya. Tidak bisa bayar tagihan lah. Kenapa? Supaya kelihatan. Bukan hanya, perhatikan, ingin kaya sudah kita bahas. Ini kan hanya ingin supaya kelihatan kaya. Ya, itu parah lagi. Ingin kaya sudah banyak akibatnya yang menyedihkan. Ingin kelihatan kaya lebih lagi. Ya. Gaji 5 juta aja ngeredit Kijang Innova. Ya. Bisa bayar uang muka karena sudah nabung bertahun-tahun. Cicilan pertama beres, cicilan kedua mulai sudah itu. Bikin mumet. Ya. Karena ingin kelihatan kaya. Ingin kelihatan kaya aja sudah susahnya seperti itu. Ingin kaya lebih lagi banyak. Jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, berbagai hawa nafsu yang hampa, mencelakakan diri sendiri, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau Anda baca Lukas pasal yang ke-16, itu terdiri dari beberapa perikop. Ya. Terdiri dari beberapa perikop. Dan semuanya membahas soal uang. Tentang bendahara yang tidak jujur, tentang Lazarus, ya. Dan ada satu hal yang saya berpikir begini. Sudah perumpamannya tentang uang ya bahas. Kemudian langsung beralih kepada perjinahan. Di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bahwa dengan cinta uang engkau bisa melakukan dosa-dosa yang lain. Cinta akan uang sudah berdosa, tetapi ini ibaratnya ini penyakit diabetes kan, ibu dari segala macam penyakit. Kalau sudah diabetes pasti nanti larinya ginjal, jantung, segala macam kan. Kalau itu tidak dipelihara. Jadi di sini pun jangan remehkan, aku ingin kaya. Ya. Ketika ini sudah menguasai kita, kita akan menjadi orang yang nekat, lakukan hal yang tidak benar. Ya. Bahkan ketika kita sudah menjadi kaya, hati-hati. Akhirnya tidak puas. Ya kan? Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi mulai sekarang perlengkapi diri kita dengan rasa cukup. Rasa cukup. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena memburu uang, beberapa orang dikatakan menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Berarti banyak masalah demi masalah yang kita alami bukan karena hukuman Tuhan. Tetapi karena kita
itu cinta akan uang, kita ingin kaya. Sehingga kita melakukan ini dan berdampak pada masalah yang kita akan hadapi ke depannya. Kita lakukan ini berdampak pada masalah yang kita akan hadapi ke depannya. Ya. Jadi milikilah rasa cukup dalam hidup ini. Apalagi ini akhir zaman. Nah kemudian ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Kalau Anda kaya, ingat menjadi kaya tidak salah. Ingin menjadi kaya itu yang salah. Ya, Anda bekerja tanpa ingin menjadi kaya, Anda bekerja dengan benar, Anda hidup benar, Anda akan diberkati. Tetapi kalau sudah kaya, lihat di sini, ada peringatan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Hati-hati kalau sudah kaya jangan sombong. Dulu punya teman sama-sama miskin, sekarang sudah kaya temannya ganti. Tidak masalah, ketambahan teman kaya tidak masalah. Tetapi teman yang dulu yang miskin jangan ditinggalkan. Ya kan? Jangan tinggi hati, jangan sombong. Bahkan Anda tidak perlu menyombongkan diri. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, itu akan kelihatan kok, akan bisa dirasakan. Ya. Sehingga hubungan kita dengan orang lain itu akan tidak nyaman. Ketika kita memiliki kesombongan. Hati-hati bagi orang yang kaya, sudah di sini Paulus sudah ingatkan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jangan tinggi hati, itu seharusnya gampang lah untuk kita diingatkan sama orang. Ya. Tetapi ketika kita beralih pada sesuatu yang tidak tentu, ini artinya begini. Dulu ketika kita berusaha, kita mengandalkan Tuhan. Dulu ketika kita masih belum seberapa kaya, kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan berkati. Dulu sebelum begitu kayanya ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan minta disembuhkan. Sekarang ketika kita sudah kaya, kita tidak berdoa lagi. Kita punya uang. Dokter mana yang bagus? Ini di sini dikatakan, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan. Sekalipun kekayaan itu mungkin bisa menolong kau, tetapi Allah tidak mau diduakan. Karena lanjutannya kita melihat di sini, melainkan pada Allah. Ini keinginan Allah. Bahwa kita harus terus berharap kepada Allah. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan sombong ketika sudah menjadi kaya. Karena kekayaan kita itu datangnya dari Allah, dikatakan kan menurut ayat ini. Jangan mengandalkan kekayaan kita untuk menolong kita. Karena dari dulu pun yang menolong kita adalah Tuhan. Allah, bukan kekayaan. Kenapa kalau dulu kita ditolong Tuhan, yang menolong Tuhan. Sekarang setelah kita kaya, kenapa kok tidak mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Kenapa kita beralih kepada
kekayaan kita yang notabene adalah pemberian Tuhan. Ya. Itu kan berarti jatuh terlalu dalam. Ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah kita baik, memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Tetapi keinginan Allah adalah kita terus berharap kepada Dia. Jangan teralihkan kepada kekayaan kita, pengharapan itu. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Kalau sudah kaya, jangan jahat. Di sini, iya kan kalau sudah ada peringatan seperti ini, berarti sifat orang kan bisa berubah. Sebelum kaya dan setelah menjadi kaya bisa berubah. Sebelum kaya bisa baik, setelah kaya bisa jahat. Ya. Orang miskin selalu berpikir, besok makan apa? Kelas menengah, besok makan di mana? Kelas atas, besok siapa yang aku makan? Kan seperti itu. Artinya bahwa ingat orang itu bisa berubah. Dan perubahannya ketika menjadi kaya kok lebih banyak ke yang negatif. Sehingga Yesus pun berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Betul? Sukar. Tetapi kemudian ketika para murid berkata, lalu bagaimana? Dan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti kan kita setelah menjadi kaya, mungkin sukar untuk masuk surga. Tetapi tidak mustahil loh. Sukar tetapi tidak mustahil. Yaitu kalau kita mengandalkan Allah. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Anda artikan sendirilah berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi orang kalau sudah kaya, bukan menjadi kaya, terus bertahan dalam menjadi kaya dalam keuangan. Ketika kau sudah menjadi kaya dalam keuangan, engkau harus terus bergerak, yaitu memakai kekayaanmu, memakai uangmu untuk berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Orang yang kaya uang itu banyak. Tapi yang kaya hatinya, ya sedikit. Bahkan kalau mau jujur, kita akan sering tertawa sendiri kalau tahu. Pemberian si A yang sangat kaya segini, pemberian si B yang sangat miskin segini. Dan kalau Anda menemukan kemudian, loh pemberian yang sangat kaya dengan yang sangat miskin kok agak unda-undi. Ya. Berarti kita tidak kaya dong dalam kebaikan. Walaupun kita kaya dalam keuangan. Kira-kira dalam sebulan kita bertemu dengan orang-orang yang miskin. Kira-kira dalam sebulan, berapa orang yang kita sudah berkati? Ya. Ketika saya di Surabaya, ada ibu-ibu yang kaya yang makan di restoran di mana saya juga makan. Ketika sudah pulang, salah satu ibu itu memakai mobil limited edition lah, ya, BMW tapi mobil sport, dan memberi parkir, tidak ada lebihnya tuh.
Tukang parkirnya berkata, 4 jam Pak. Kan sama kan, tukang parkir kan biasanya orang Madura, tahu kan kita. Supir saya kata, minta lebih. Aduh, 4 jam parkir. Berarti Anda tidak kaya loh dalam kebaikan. Anda mungkin kaya dalam uang. Apa sih susahnya memberi 10.000 kepada tukang parkir itu? Toh tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Sidang jemaat, banyak orang kaya uang, tetapi kaya dalam hati. Kaya dengan hatinya yang kaya, penuh dengan kemurahan. Oh, itu sedikit. Saya sudah terbiasa. Bahkan saya keluar duduk aja di depan. Anda boleh tanya kepada istri saya akan bawa dompet saya. Seringkali bahkan tukang becak yang saya katakan pada istri saya, dulu itu teman main layangan saya. Jadi saya panggil, saya kasih 50.000. Ya, enggak main jutaan, 50.000, 20.000. Dan saya bersyukur, saya katakan pada istri saya, syukur saya yang jadi pendeta, bukan jadi tukang becak, dia yang jadi pendeta. Ya kan? Kan bersyukur. Makanya saya kasih. Daripada dibalik sama Tuhan nanti kan. Tetapi ini loh bahwa siap-siap. Bahwa engkau bisa tertantang oleh Tuhan. Engkau bisa diperhadapkan di mana engkau harus menunjukkan kebaikanmu. Kekayaanmu. Jangan sampai dalam sebulan kita berkata, puji Tuhan, Tuhan tidak pertemukan dengan orang yang harus saya kasih. Jangan. Ayo belajar memberi sesuai dengan kapasitas kita. Tidak usah iri dengan orang yang bisa memberi jutaan. Kalau kita bisa memberi 10.000, mungkin bagi kita kecil, mungkin kita malu kalau dilihat orang lain. Tetapi bagi yang menerima mungkin itu sangat berharga sekali loh. Ya. Jangan kalau ada event-event tertentu saja. Kita pameran bahwa kita kaya, kita mampu memberi. Jangan. Jadikan ini kehidupan sehari-hari kita. Tanpa event-event tertentu, orang akan tahu bahwa kita murah hati. Bahkan seseorang berkata, Pak Yusa tolonglah, saya tidak ada beras untuk dimakan. Saya panggil Nathan, ini kasihkan uang ini ke orang itu. Saya kasih. Sidang jemaat. Untuk apa kita kaya uang tetapi tidak kaya hati? Ya, Anda bisa tahu kalau sudah Agustusan itu kan? Kan biasanya ditarik iuran untuk perayaan Agustusan sama ketua RT atau apa pokok panitia. Anda kan bisa lihat di sana. Tuh orang kaya-kaya kok 10.000. Kemudian Anda nyumbang cari yang paling rendah lagi. Iya kan? Pokoknya nyumbang yang paling rendah. Bu ya sekali-kali yang paling tinggi gitu loh. Atau kalau enggak ya jangan bikin malu lah. Ya. Loh ini mungkin Anda katakan, itu hal yang remeh ada apa dibahas. Tetapi sesuatu yang tidak dinilai sebetulnya yang kita tetap lakukan itu menunjukkan integritas kita. Siapa kita yang sebenarnya. Ya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi. Dan membagi. Untuk apa kaya tapi tidak suka membagi? Perhatikan kata suka. Kalau sudah suka itu tidak usah disuruh. Ya kan? Kalau sudah suka tidak mungkin tidak dilakukan. Suka sepak bola.
itu Anda akan, tidak usah disuruh sana main sepak bola, tidak usah. Anda cari waktu sendiri pasti untuk main sepak bola. Karena suka. Demikian pula orang kaya dituntut di sini untuk suka memberi dan berbagi. Suka, perhatikan kata suka ini. Tidak usah disuruh. Tidak usah nunggu event-event tertentu. Anda akan dicelikkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang setiap waktu membutuhkan uluran tanganmu. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bahwa apa yang kita berikan sekarang ini dikatakan itu adalah dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Apakah ini berbicara kehidupan kita ke depannya di bumi ini? Atau itu mengacu kepada kehidupan kita nanti dalam kekekalan? Tetapi yang pasti yang harus kita ingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak untuk hal ke depannya. Ya, untuk masa yang akan datang. Mungkin sekarang kita yang memberi pertolongan, tetapi ke depannya mungkin orang yang dulu kita tolong, itu yang akan menolong kita. Ya. Jangan berkata pada saya, Allah tidak mungkinlah dia akan jadi lebih kaya daripada saya. Selama waktu terus berputar, segala sesuatu itu mungkin. Minimal. Sekarang Anda sehat, Anda bisa memberi. Ya kan? Siapa tahu satu saat kita sakit, tidak ada keluarga yang akan menjenguk kita. Orang yang sudah pernah kita tolong, itu yang akan menemani kita. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karena itu janganlah kita irit untuk berbuat baik, saya katakan. Biarlah kita sebisa mungkin terus berbuat baik. Terus berbagi. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat pertama mulai, perikopnya, judulnya ini sama dengan yang kita bahas. Peringatan kepada orang kaya. Ya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Orang kaya yang bagaimana yang disuruh menangis karena akan mengalami sengsara? Orang kaya yang bagaimana? Bukan semua orang kaya loh. Di sini orang kaya yang kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Yang namanya busuk seharusnya dimakan, seharusnya dipakai, tidak dimakan, tidak dipakai. Ya kan? Jadinya busuk. Buah itu seharusnya dimakan, sudah masak dimakan, kalau dibiarkan itu akan busuk. Ya. Pakaian di sini dikatakan sudah dimakan ngengat. Artinya pakaian ini disimpan. Seharusnya pakaian ini tidak disimpan, seharusnya sudah diberikan kepada orang lain. Saya punya kenalan seorang dokter di Jawa Tengah. Suaminya juga dokter. Istrinya ini yang adalah dokter juga. Dia cerita. Saya itu minta pakaian berapa aja, suami saya akan belikan. Tapi syaratnya itu, kalau beli satu yang ada di lemarimu harus dikasihkan orang. Kalau beli 10 yang ada di lemarimu kasihkan orang. Sidang jemaat,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita beli-beli terus? Yang sudah dipakai, ditaruh, disimpan di dalam dus? Atau Anda berikan kepada orang yang butuh? Jangan nunggu sampai sobek-sobek. Kecuali yang Anda katakan, memang dari belinya ini memang modelnya sobek-sobek Pak Yusa. Ya. Jadi kalau Anda belinya sobek-sobek dan itu mau dikasihkan, Anda harus jelaskan kepada orang yang menerimanya. Ini bukan karena sobek, karena sudah terlalu lama. Ini memang dari belinya sobek. Minimal kita dikatakan bodoh orang. Ya kan? Jadi jangan suka menyimpan barang. Ya. Saya dan istri saya ini dikasih warisan sama noni. Di gudang itu banyak. Ini ya barang-barangnya. Tapi setelah sesuai disimpan, tidak pernah dipakai kan. Sekarang ini untuk apa? Orang yang baru-baru yang pakai mesin ada, masa masih pakai yang begini? Ya. Artinya sidang jemaat bahwa yang engkau sudah tidak pakai dan memang tidak mau dipakai sekarang. Sudah kasih orang aja. Sayang Pak Yusa, dijual walaupun murah kan dapat uang. Anda tidak dapat sesuatu kalau dijual nanti ke depannya. Ini kan persiapan untuk hidup ke depannya. Kalau Anda berikan itu, Anda akan mendapatkan sesuatu di depannya. Ya. Berkat dari Tuhan. Tapi kalau dijual sudah harganya, aduh. Masa tidak malu nerima uang 10.000, ya kan? Kasih orang. Gudang itu jangan terlalu penuh dengan barang-barang yang kita sudah tahu bahkan. Tidak bisa dipakai. Kalaupun kita pakai ada orang yang lihat, kita disangka orang zaman purbakala. Ya. Kenapa kok suka nyimpen? Kenapa kok tidak suka memberi? Padahal nyimpen tidak ada, anggaplah, tidak ada tabungan untuk masa depan. Itu kalau nyimpen barang, ya kan? Tapi kalau Anda berikan yang tidak Anda butuhkan, itu menjadi tabungan ke depannya. Kekayaanmu sudah busuk, disimpan terus. Kenapa kok tidak sebagian dibagi-bagikan? Kenapa kok disimpan? Bangga lihat rekeningnya bertambah terus. Padahal yang dinilai, yang dianggap sebagai kekayaan, itu adalah uang yang engkau berikan, engkau bagi-bagikan. Itu yang sebenarnya menunjukkan engkau kaya. Ya. Bukan yang kita simpan. Kita tidak tahu kita mati kapan kan? Saya tidak mengajarkan pemborosan juga. Saya harus berhati-hati di sini. Ya. Tetapi ayo simpan secukupnya, mana yang perlu dibagikan, silahkan dibagikan. Ya, tidak usah disimpan terus. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Kata karat ini berarti kan lama tidak dipakai kan? Tidak dipakai, disimpan terus. Berkarat, emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Perhatikan kalimat ini. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Artinya waktunya tidak tepat Anda nyimpen itu. Ini waktunya berbagi. Bukan waktunya nyimpen. Ini hari-hari yang terakhir. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Kita mati pun bisa kapan saja. Bayangkan. Apakah itu berdampak dalam kehidupan kekal kita? Kalau itu berupa simpanan. Bandingkan dengan kekayaan yang kita bagi-bagikan. Apakah berdampak pada kekekalan?
atau masa depan? Iya. Iya, itu berdampak. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi kalau kita diberkati Tuhan menjadi kaya dan kita mempunyai karyawan, perhatikan kesejahteraan karyawan kita. Kalau gaji tanggal 5, jangan diberi tanggal 6. Mungkin bagi kita para bos telat sehari masih banyak tabungan. Tapi bagi karyawan hanya dengan upah UMR. Bahkan mungkin 10 hari atau 5 hari kan sudah habis kan. Bayangkan kalau masih ketambahan telat 1 hari atau 2 hari. Jangan sampai ketika, iya kan aku bayar, mungkin Anda katakan begitu. Tetapi di sela-sela Anda membayar gaji mereka, di mana Anda terlambat, kalau sampai di sela-sela itu karyawanmu berdoa berseru kepada Tuhan, mengeluh minta keadilan pada Tuhan, kan habis kita. Karena doa orang-orang yang miskin, yang menderita, itu prioritas bagi Tuhan. Ya. Jadi hati-hati di sini, ini juga dijelaskan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh, yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Ya. Anda ingat kalau sudah ayat seperti ini, saya ingat tentang perumpamaan orang kaya yang sudah lumbungnya sudah penuh dan dia bilang, aku akan bangun lagi. Kemudian orang kaya itu berkata, hai jiwaku, ada banyak harta, bersenang-senanglah. Dan Tuhan katakan, dia tidak tahu. Hari ini juga aku panggil engkau, dikatakan. Dan orang kaya itu mati. Kalau mau dilanjutkan, untuk siapakah kekayaannya? Untuk anak cucu. Kena pajak loh sama pemerintah. Ya kan? Untuk anak cucu, kata Salomo, iya kalau bisa ngelola. Kalau anak cucumu tidak bisa ngelola, habis juga tuh. Ya. Kenapa kok kita tidak pakai aja dengan benar? Mana yang perlu menerima bantuan kita? Mana yang perlu kita pakai? Mana yang perlu kita untuk keluarga kita? Ya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Artinya, engkau tidak tahu, ini bukan waktunya bersenang-senang, berfoya-foya seperti itu. Engkau sedang dekat dalam penghukuman kalau seperti itu. Di sini dikatakan, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Itu kan berarti hari penghukuman. Bukan memuaskan daging pada hari penghukuman. Kita harus berhati-hati untuk menghadapi hari penghukuman ini. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, ketika kita menjadi kaya, hati-hati supaya kita tetap hidup dalam keadilan dan kebenaran. Jangan mentang-mentang kaya. Kemudian, halah mau berperkara, ayo. Ya, saya punya pengacara yang hebat. Ya. Iya, Anda bisa menang. Tetapi ingat, tetap hukuman kekal itu menunggu. Ya. Di sini dikatakan kamu telah menghukum,
bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bukti bahwa engkau menang perkara tidak membuktikan bahwa engkau adalah orang benar. Ya. Oleh karena itu saya tekankan, sekalipun kita kaya, ingat, jangan sampai keadilan yang ada di kita itu hilang. Jangan bertindak semena-mena karena kita kaya. Ya, karena kita bisa menyewa pengacara, karena kita punya kenalan, polisi ini, tentara ini. Jangan. Anda akan dihakimi oleh hakim yang maha adil, di mana engkau tidak bisa menyewa pengacara lagi. Ya. Oleh karena itu peringatan di sini. Hati-hati jangan ingin menjadi kaya. Hati-hati ketika sudah kaya. Ya, ada peringatan. Jalan yang paling aman adalah terus mendekat kepada Tuhan. Beribadah dengan rasa cukup. Jangan sampai tidak beribadah. Orang yang mengurangi waktu ibadah akan semakin tamak, akan semakin serakah. Ya. Oleh karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.